Sistem-sistem perekonomian Pancasila. Tugas pendidikan Pancasila ditugaskan oleh Bapak Dr. Andes Budi Slamet Riyadi, BSc, M.M. Dibuat oleh Taufik Anam Ma'ruf. Nomor induk mahasiswa 250201010450. Program Studi Manajemen. Pengertian sistem perekonomian. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Pengertian sistem perekonomian. Menurut Gregory Grossman, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi. Pengertian sistem perekonomian. Menurut Gilarso, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Menurut Dumatri, adalah suatu sistem yang mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Perekonomian Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi dan ketergantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang berkeadilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila, yang sering juga disebut sebagai demokrasi ekonomi, adalah sistem ekonomi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini dirancang untuk menghindari dua ekstrim, liberalisme kapitalis, yang dapat menimbulkan eksploitasi, dan etatisme, sosialisme komunis, yang mematikan potensi individu. Perekonomian Pancasila. Menurut Sri Edi Swasono, 2009, 6, sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme. Kemanusiaan, perekonomian yang humanistik, adil, dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan. Persatuan, berdasar sosial nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan. Kerakyatan, berdasarkan demokrasi ekonomi kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. Keadilan sosial secara menyeluruh, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan dan berkemakmuran. Sementara itu, menurut Mubiarto, 1994-44-45, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila antara lain sebagai berikut. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial, ekonomi. Prioritas kebijaksanaan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Koperasi merupakan soko guru, yang penyangga utama, perekonomian nasional. Adanya imbangan yang tegas dan jelas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dasar hukum utama sistem perekonomian Pancasila. Landasan konstitusional sistem ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 33, yang merupakan jantung dari demokrasi ekonomi di Indonesia. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dasar hukum utama sistem perekonomian Pancasila. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4, amandemen, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip utama demokrasi ekonomi, menurut penjelasan resmi, termasuk dalam ketetapan MPR nomor 2, MPR 1993 tentang GBHN yang masih menjadi rujukan filosofis, ada beberapa prinsip kunci. Asas kekeluargaan, kegiatan ekonomi tidak didasarkan pada persaingan bebas yang saling menjatuhkan free fight liberalism, melainkan pada kerjasama dan gotong royong. Peran negara yang strategis, negara hadir untuk mengelola sektor strategis, seperti energi, air, transportasi massal, agar tidak dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok yang bisa merugikan rakyat. Prinsip utama demokrasi ekonomi, keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, pertumbuhan ekonomi, efisiensi, harus berjalan beriringan dengan pemerataan hasil pembangunan, keadilan sosial. Tidak boleh ada pertumbuhan yang hanya menguntungkan kaum kaya. Pengakuan terhadap hak individu, berbeda dengan sistem sosialis murni. Sistem ini mengakui hak milik perorangan dan mendorong inisiatif swasta, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kelebihan perekonomian Pancasila. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. D. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Kelebihan perekonomian Pancasila. E. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. F. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. G. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. H. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kekurangan perekonomian Pancasila. A. Sistem free fight liberalism, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. B. Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat. C. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Implementasi dalam konteks modern. Dalam praktiknya saat ini, tahun 2026, sistem perekonomian Pancasila diterapkan melalui penguatan koperasi dan UMKM. Pemerintah terus memberikan akses modal dan pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai wujud ekonomi kerakyatan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN berperan sebagai agen pembangunan di sektor strategis, seperti PLN, Pertamina, Bank Mandiri, untuk memastikan layanan publik terjangkau. Regulasi anti monopoli, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sesuai amanat pasal 33 ayat 4, pembangunan ekonomi kini sangat menekankan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kesimpulan, sistem perekonomian Pancasila adalah jalan tengah, middle way, yang unik. Ia bukan kapitalis murni dan bukan sosialis murni. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kekayaan alam dikelola secara kolektif untuk kesejahteraan bersama, namun tetap memberikan ruang bagi kreativitas dan kepemilikan individu dalam koridor moral Pancasila.